semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, di videoku kali ini aku akan menjelaskan mengenai budgeting. Kalian tahu kan, dari awal video aku sering banget bikin budgeting, entah itu budgeting bulanan, budgeting untuk anak SD, budgeting untuk anak kos dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih budgeting itu, definisi yang sebenarnya? Nah, aku di sini mau menjelasin singkat padat aja biar nggak pusing kalau banyak-banyak. Nah, apa itu budgeting? Simak terus videonya ya, jangan di skip. Oke, yang pertama itu apa itu budgeting? Aku jelasin di sini ya. Budgeting itu adalah penyusunan anggaran atau sebuah rencana yang disusun secara sistematis. Nah, lebih mudah dipahami, aku kasih contoh yang lain ya. Budgeting itu adalah estimasi pemasukan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu untuk menjaga keuangan agar tetap stabil. Nah, di situ ada untuk menjaga keuangan agar lebih stabil. Jadi budgeting ini berguna agar keuangan kalian, pemasukan dan pengeluaran kalian lebih stabil dan lebih tertata agar tidak amburadul. Makanya setiap bikin budgeting aku selalu masukin berapa pemasukannya. Nah, setelah kita mengetahui pemasukannya, baru kita akan alokasikan dana tersebut kemana, untuk apa, biar lebih jelas. Jadi gaji kita tuh nggak habis kemana, nggak menguap begitu saja. Kemudian yang kedua yaitu adalah apa manfaat budgeting. Nah, sebenarnya itu manfaatnya tuh banyak banget, hampir tidak ada kekurangannya ya. Aku sebutin salah satu contohnya di sini. Jadi, manfaat budgeting ini dapat mempermudah kamu untuk mengatur pengeluaran, mengurangi hutang, mempersiapkan dana darurat, dan melakukan evaluasi keuangan. Seperti yang aku sebutin di atas tadi, kalau hampir tidak ada minusnya budgeting ini. Jadi, dengan budgeting kalian jadi tahu evaluasi keuangan kalian tuh sudah bagus apa belum, dan terhindar dari hutang. Maka dari itu setiap habis gajian ataupun setiap menerima uang, kalian tuh wajib melakukan budgeting ini. Setelah kalian mengetahui apa tuh definisi budgeting, kemudian manfaat budgeting, selanjutnya gimana sih cara melakukannya, memulainya itu gimana? Nah, di sini akan aku jelasin ya. Yang pertama itu adalah mengetahui pemasukan dan list rencana pengeluaran. Jadi pemasukan kalian tuh berapa, dan kalian harus buat daftar rencana pengeluaran yang akan dikeluarkan. Jadi uang itu mau buat apa aja. Kemudian yang kedua yaitu mulai mencoba untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi kalian harus jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi jangan sampai besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi kalian harus bisa membedakan. Kemudian yang ketiga adalah membuat catatan keuangan tiap bulan atau minggu. Jadi kalian bisa mencatat pengeluaran kalian tuh tiap minggu ataupun tiap hari. Kalian kalau nggak mau ribet, kalian bisa download aplikasi di HP, banyak banget sudah tersedia. Jadi nggak ada kata alasan tidak bisa gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tracking kembali pengeluaran berapa dan untuk apa saja. Yang kelima, membedakan kebutuhan dan keinginan. Contoh, kebutuhan untuk makan, keinginan untuk beli baju, yang dimana itu bisa di stop dulu. Kemudian yang keenam ada menyiapkan dana untuk kebutuhan mendadak. Ini yang dimaksud dana darurat ya. Kemudian yang tujuh adalah memisahkan rekening pribadi dengan rekening lain. Kalau bertujuh ini, kalau masih pemula nggak usah dulu, kalian cukup catat dulu. Nanti kalau udah jelas, sudah kalian lakukan berbulan-bulan, baru kalian bikin rekening, kalian pisahkan. Jadi
untuk tabungan dan untuk pengeluaran sendiri. Jadi untuk tabungan tuh jangan sampai diotak-atik, biarkan utuh. Nah, setelah mengetahui caranya, kemudian gimana sih memisahkannya, gimana sih membagi-bagi uangnya. Nah, untuk kalian pemula, kalian bisa ikuti contoh aku ya, cara aku. Jadi metode yang aku gunakan di sini yaitu adalah dari 100% gaji kita bagi menjadi 50%, 30%, 10-10. Jadi dengan metode 50, 30, 10, 10. Untuk metode ini terserah kalian ya, sesuai dengan pengeluaran dan pendapatan kalian aja. Tetapi kalau untuk pemula yang bingung, kalian bisa mencontoh caraku ini. Jadi 50% itu untuk kebutuhan wajib. Apa aja sih, kalian bisa tahu. Contoh seperti kebutuhan makan, bayar listrik, dan lain-lain, yang intinya wajib yang kalian keluarkan setiap bulan. Kemudian yang kedua yaitu adalah 30% kebutuhan tidak wajib. Ini bisa seperti untuk masuk dalam sinking fund. Apa itu sinking fund? Nanti aku jelasin ya. Terus yang selanjutnya adalah 10% menabung. Persenan menabung ini juga terserah kalian. Kalau kalian mau pakai 20%, 5% itu terserah kalian. Cuma kalau pemula, aku sarankan ngikutin cara aku. Dan yang terakhir yaitu adalah 10%, yaitu adalah sedekah ataupun amal. Berapapun penghasilan kalian, jangan lupa sisihkan 10% untuk sedekah. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa contoh punya aku ini ya, budgetin aku bulan Januari. Untuk lengkap videonya kalian bisa cek video aku sebelumnya ya. Untuk selanjutnya yang masih bertanya, mengapa sih kita harus melakukan budgeting? Budgeting itu ribet. Mengapa budgeting itu harus dilakukan? Nah, aku mau jelasin ya di sini mengapa budgeting itu penting. Jadi budgeting ini dapat membuat kalian bisa mengalokasikan setiap pengeluaran sesuai prioritas dan porsi kebutuhan. Nah, kalau gaji kalian itu tidak bisa diatur dengan baik, bisa-bisa kalian itu menghabiskan 50% gaji kalian, bahkan lebih, hanya untuk makan aja ataupun untuk kebutuhan yang dirasa bisa ditunda ataupun yang tidak penting seperti itu. Jadi kalian tuh merasa kayak, aduh kemarin baru gajian kok, sekarang gajiku udah habis, aduh aku nggak bisa nabung. Nah itu dia. Maka dari itu kalau kalian sudah merasa seperti itu, ya berarti kalian harus melakukan budgeting biar kalian tahu porsi kebutuhan kalian, uang kalian kemana. Nah itu mengapa budgeting itu penting. Nah untuk teman-teman yang akan memulai budgeting, mulai aja dulu, karena mengetahui cara mengatur uang agar tidak boros berarti kalian bisa mengatur keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Tidak boros bukan berarti pelit ya. Nah, mengatur keuangan jangka pendek adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk jangka panjang adalah untuk mempersiapkan finansial untuk kebutuhan di masa mendatang. Nah, ini aku perjelas ya biar lebih kelihatan jelasnya. Ini seperti ini. Apa itu budgeting, apa manfaatnya, cara melakukannya, metodenya, dan mengapa budgeting itu penting. Nah, dalam metode yang digunakan tadi aku mengalokasikan dana aku 30% untuk kebutuhan tidak wajib. Apa sih kebutuhan tidak wajib itu? Jadi kebutuhan tidak wajib ini bisa termasuk dalam sinking fund. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini aku akan jelaskan pengertian dari sinking fund itu. Sinking fund itu adalah dana khusus yang memang sengaja disisihkan untuk kebutuhan tertentu dan harus mempunyai tujuan yang jelas. Jadi kalau kalian mau membuat sinking fund, kalian tentukan dulu tujuan kalian. Ini dananya untuk apa? Suatu contoh. Nah, sebentar lagi kan kita mau lebaran. Daripada jangan sampai uang THR kita tuh benar-benar habis untuk benar-benar full habis untuk lebaran. Nah, maka dari itu kita harus menyisihkan. Nah, itu namanya sinking fund. Kita targetkan dalam jangka waktu tertentu akan membeli sesuatu. Contoh tadi lebaran. Kedua untuk membeli mobil.
Jangan sampai kita mengambil uang pokok untuk membeli mobil, karena itu akan sangat-sangat mengganggu pengeluaran kita. Maka dari itu diperlukan adanya sinking fund itu. Oh iya, sinking fund itu beda loh dengan dana darurat. Kok bisa beda, bukannya sama? Nah, di sini aku juga akan jelasin perbedaan dari sinking fund dan dana darurat. Sinking fund ini adalah salah satu cara yang bijak dalam menjaga kesehatan finansial. Kenapa? Karena walaupun kalian sudah menyusun suatu anggaran secara terperinci dan juga teratur, terkadang akan ada saja pengeluaran tambahan yang bisa menjadi ancaman untuk pengelolaan finansial. Nah, kalau dana darurat ini fungsinya yaitu sebagai penyelamat saat kalian mengalami suatu kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan. Misalnya, perusahaan melakukan PHK secara massal dan ada salah satu anggota keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan biaya dan pengobatan yang sangat mahal. Nah, tentunya dana tersebutlah yang nanti digunakan untuk membiayai pengobatan tersebut. Itu dia perbedaannya. Kalau sinking fund itu dibuat karena memang ada tujuan yang jelas, tapi kalau dana darurat dipakai hanya untuk di waktu yang mendesak saja. Nah, itu dia tadi video dari aku. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Maaf ya kalau aku kurang jelas dalam menjelaskannya, cuman aku memang sengaja menjelaskan secara singkat kepada teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Ini dia aku berjelas buat kalian yang masih belum mungkin belum kelihatan tulisannya, maka dari itu aku perdekat lagi ya. Oke, sekian dulu ya video dari aku. Jangan bosan-bosan ya menonton video aku teman-teman. See you next video. Bye bye.